Pak Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus? Bersama dengan 14 teman-temannya seangkatan. Bahkan acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM. Hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah. Mungkin anggota Skribin Bapak nanti Sri Kandi dan Bidadari 80. Oh, sekarang Skribin. Monggo ibu-ibu Skribin 80. Sri Kandi Bidadari 80. Fotonya mundur biar dapat. Masing-masing foto editingnya. Ya. Sudah, mundur. Pak Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus? Bersama
dengan 14 teman-temannya seangkatan. Termasuk Bapak? Angkatan 1980, ada 14 yang ditugaskan sama Pak Joko Widodo, termasuk Pak Joko Widodo. Nomor 1 Pak Joko Widodo, nomor 2 Samanudin Barorito, Andi Pramaria, terus Johan Utama Perbatasari, terus Sri Hardono, Toto Suripto, Iwayan Dharma, terus Hari Mulyono, Widi Nugroho, terus Pronojiwo, Sigit Sarsuning Tias. Ceweknya ada 3, Evi, Yulia Setiawani, terus yang kedua Sri Isningsih, yang ketiga Sri Murtiningsih. Jadi 14 itu termasuk Pak Jokowi. Termasuk Bapak juga? Termasuk saya Pronojiwo. Oh iya. Pak, mungkin ada cerita waktu wisuda Pak Jokowi itu seperti apa? Ada cerita-cerita mungkin pas wisuda seperti Ya, apa? kita sering guyon ya, hanya teman, guyon-guyon aja. Mungkin ada nostalgia apa Pak? Mungkin Bapak juga. Nostalgia, ya bah. Yang paling besar, paling Iya, karena Pak Joko Widodo itu apa itu sering gurau ya, sering bercanda. Jadi banyak kesan-kesan sama Pak Joko Widodo. Yang bareng dengan wisudanya itu ada nggak? Bareng, Bareng. Tinggal bisa jadi udah saya Iya. sampaikan di sini, bisa minta. artinya bisa dipastikan bahwa ada wisuda berarti ijazah kemudian Oh iya, nerimanya bareng-bareng sama saya. Oh, nerimanya Jasanya. bareng-bareng ya? Iya. Bapak lihat sendiri ya? Iya, jelas. Oh, Orang bareng-bareng, nerimanya jasa bareng-bareng, kemudian saling menunjukkan gitu nggak Pak? pernah kita press conference tahun 2022 itu 21 Oktober kan press conference ya. Itu mungkin semua tahu ya. Itu ada 23 media itu. Baik elektronik, media TV, kemudian media tulis. Itu semua udah sampaikan itu foto Joko Widodo itu, foto ijazahnya. Tapi mungkin karena itu yang sebenarnya nggak tertarik. Orang-orang seneng yang gosip ya. Hoax itu orang seneng, berita itu yang hoax lebih seneng daripada yang Belakangan kan sempat muncul bahwa ini sarjana muda itu benar. nggak ada sebenarnya. Jadi memang nggak tahu saya dulu ya programnya itu sarjana muda bagaimana. Tapi kalau Pak Jokowi lulus S1 itu Nama lengkap apa tadi Pak? Pak Prono? Nama. Pronojiwo. Oke, siap. Ya, bahkan acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM ya gitu. Jadi reunian itu jadi bahan tertawaan. Jadi kan telah makin menunjukkan kelasnya ini. Jokowi harusnya bisa selesai itu lengser ke Prabowo dengan bagus. Ini malah nggak lengser ke Prabowo ini jadi Petruk lagi gitu loh. Jadi konyol malahan. Itu Mbak Diandra. Baik, Bung Sylvester, tanggapannya atas pernyataan Bung Roy tadi seperti apa? Ya saya hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah mencapai titik tertinggi dari seorang politisi di Indonesia yang tidak pernah bisa disamai oleh siapapun ya sampai saat ini. Pernah menjadi wali kota 2 kali, berhasil gubernur, menjadi presiden 2 kali dipilih rakyat, dan terakhir mengendorse Prabowo Gibran, berhasil. Jadi saya pikir Pak Jokowi saat ini tidak mempunyai kepentingan politik apapun ya kan, sebagai pribadi ya. Beliau nggak bisa mencalonkan diri lagi sebagai apapun kecuali mendukung Prabowo Gibran. Isu-isu ini kan yang menghembuskan bukan Pak Jokowi atau kami gitu loh. Isu-isu ini kan dari teman-teman yang kemarin kalah pilpres ya kan, kemarin yang tim suksesnya 01, 03, termasuk juga daripada orang-orang yang kemarin dibredel organisasinya seperti HTI, FPI, dan juga para koruptor yang kemarin mendanai, kita lihat Indonesia Gelap. Sudah ada tersangkanya, sudah ada aliran dananya, dan juga sudah ada yang ditahan, yaitu saudara Marcella, terus saudara Tian Baktiar yang mantan
redaktur di Jak TV, dan juga ada satu lagi saya lupa namanya, buzzer yang ada anggotanya 150 orang. Jadi itu kelihatan sekali bahwa sebenarnya isu-isu ini dalam rangka pastinya politik gitu loh ya. Mungkin kalau ijazah palsu Mas Roy membantah silakan saja ya kan, boleh-boleh saja ya kan. Tapi intinya kalau saya melihatnya bahwa ini bukan hanya isu ijazah palsu, ada matahari kembar di situ. Ngapain dimuka? Terus pemaksulan, dasar hukumnya nggak ada, dihembuskan, bahkan mau menduduki MPR DPR, melakukan revolusi, pasti ada tujuannya dong, ya kan? Terus isu apalagi yang jadi intinya menurut saya pasti ini selain masalah hukum, masalah Mas Roy mengatakan saya hargai mencari kebenaran, silakan. Tapi kalau nggak ada unsur politiknya juga omong kosong gitu loh. Jadi pastinya ada yang menunggangi, ada yang memanfaatkan itu, ya kan? Yang kita tahu ini dalam rangka supaya Prabowo Gibran nggak sukses atau nanti menjelang 2029, ya kan? Jadi itu yang saya harus mengatakan bahwa itu memang ada kok gitu loh, ya kan? Dan Pak Prabowo juga mengatakan itu, kayak Indonesia Gelap, beliau mengatakan ada yang mendanai, koruptor yang mendanai, itu clear and clean gitu loh, ya kan? Pak Jokowi mengatakan itu. Dan saya pikir masyarakat juga nggak bodoh ya, sudah sangat pintar masyarakat kita melihat fenomena yang ada. Jadi kembali lagi Mas Roy mengenai kayak kemarin Pak Jokowi reuni, ya silakan aja. Toh istilahnya UGM aja terima kok dipakai tempatnya, kok Mas Roy yang protes. Hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu Pak Jokowi.